Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Aku masih ingat dengan jelas saat pertama kali aku bertemu dengan ibu tiriku. Waktu itu aku masih berusia 10 tahun. Sejak kecil, aku hidup dengan ibuku sendirian setelah ayah meninggal. Kehilangan ayah membuat hidup kami sulit. Tetapi ibuku selalu berusaha tegar untuk membesarkan aku. Dia adalah sosok yang sangat kuat, penuh cinta, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untukku meskipun tak mudah. Kami selalu merasa bahagia, meski terkadang kesulitan datang. Namun, kebahagiaan itu mulai terganggu ketika ibuku mulai mengenal pria baru. Pria itu, yang kemudian menjadi ayah tiriku, datang dengan janji manis dan cerita-cerita indah tentang masa depan. Aku ingat saat ibuku bercerita padaku tentang betapa dia merasa nyaman dan bahagia dengan kehadiran pria itu. "Kita akan hidup lebih baik, sayang," katanya, sambil memelukku erat. Aku tak tahu bagaimana meresponnya, karena bagiku, ayah yang sudah pergi tak akan tergantikan. Hari pernikahan mereka tiba. Aku ingat saat itu aku hanya duduk di sudut ruangan, tak tahu harus merasa bahagia atau sedih. Aku melihat ibuku tersenyum lebar, mengenakan gaun putih yang cantik. Itu adalah hari yang dia tunggu-tunggu. Namun bagi aku, itu adalah awal dari sebuah kisah yang penuh ketidakpastian. Setelah pernikahan itu, kami mulai tinggal bersama ayah tiriku. Awalnya, semuanya terasa biasa saja. Ayah tiriku tampak seperti pria yang baik, meskipun aku selalu merasa ada yang berbeda. Dia tak pernah mencoba mengenalku lebih dekat atau berbicara banyak dengan aku. Yang aku rasakan hanya sebuah jarak yang semakin melebar. Ia seringkali terlihat sibuk dengan pekerjaan dan jarang pulang ke rumah. Namun ketika di rumah, dia lebih memilih untuk menghabiskan waktu bersama ibuku. Aku merasa seperti orang ketiga dalam rumah itu. Ibu dan ayah tiriku terlihat begitu bahagia, sementara aku, meskipun berada di tengah-tengah mereka, merasa semakin terasingkan. Rasa kehilangan akan sosok ayah yang dulu ada semakin besar. Dalam hatiku, aku merasa bahwa ibu tiriku tak bisa menggantikan kehadiran ibuku yang dulu. Kadang, saat malam tiba, aku terbangun dan melihat ibu tidur di samping ayah tiriku. Aku merasa hampa. Kenapa ibu begitu bahagia? Apakah dia benar-benar bahagia? Ataukah hanya aku yang merasa tak diinginkan di rumah itu? Tak ada yang pernah menanyakan perasaanku. Tidak ada yang peduli pada luka hatiku yang semakin dalam. Keadaan semakin memburuk ketika aku beranjak remaja. Ayah tiriku mulai menunjukkan sifatnya yang lebih keras dan dingin. Aku tak tahu apakah ini karena pekerjaan atau ada hal lain yang terjadi. Tetapi dia mulai sering marah-marah tanpa alasan yang jelas. Kadang, aku menjadi sasaran kemarahannya, dan ibu hanya diam, tak pernah membelaku. Pada suatu malam yang kelam, aku teringat sebuah kejadian yang tak akan pernah bisa aku lupakan. Saat itu aku sedang duduk di meja makan, mencoba menyantap makan malam yang disiapkan ibu. Tiba-tiba ayah tiriku masuk dengan wajah marah. Entah apa yang membuatnya kesal, tetapi kali ini dia memarahiku dengan kata-kata kasar yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Aku terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Ibuku hanya melihat kami berdua, namun tidak melakukan apa-apa. "Ibu, kenapa ibu diam saja? Kenapa tidak membela aku?" tanyaku dengan suara terbata-bata. Air mata mulai mengalir. Ibu hanya menundukkan kepala, tidak menjawab. Aku merasa tubuhku seperti beku, terperangkap dalam sebuah rumah yang kini terasa begitu asing dan menakutkan. Tak ada lagi pelukan hangat ibuku seperti dulu. Tak ada lagi kata-kata yang menenangkan. Aku merasa sendiri, meskipun ada mereka di sampingku. Aku ingin sekali memeluk ibu, mengatakan padanya betapa aku merindukan hari-hari indah bersama ayahku yang dulu. Namun, saat aku mencoba berbicara, ibuku hanya tersenyum lemah, seolah ia tak mampu mengerti rasa sakit yang aku rasakan. "Ibu, tolong." Aku menangis, tapi ibuku tetap diam. Dan di saat itu, aku menyadari bahwa ibu tiriku tak akan pernah bisa menggantikan ibuku yang sebenarnya. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara ibu tiriku dan aku semakin memburuk.
Aku merasa semakin terisolasi di rumah yang dulunya penuh cinta. Ayah tiriku semakin sering marah-marah, sementara ibu justru lebih sering memilih diam. Rasanya, dia sudah tidak peduli lagi padaku. Aku merasa seperti beban dalam rumah itu, seperti sesuatu yang tak diinginkan, dan yang lebih menyakitkan. Aku merasa ibu mulai lebih mendahulukan ayah tiriku dibandingkan aku. Suatu malam, ketika aku pulang dari sekolah dan melihat ibu sedang duduk di ruang tamu dengan wajah yang tampak lelah, aku mendekatinya dengan hati yang penuh pertanyaan. Ibu, kenapa kita harus begini? Kenapa ibu tak pernah melawan ayah tiriku? Tanyaku, tak bisa menahan rasa sakit yang terpendam. Ibuku hanya menundukkan kepala, seperti ada beban yang begitu berat di pundaknya. Maafkan ibu, sayang. Ibu tidak bisa berbuat banyak, jawabnya pelan, dengan suara yang penuh keputusasaan. Aku merasa jantungku tersayat mendengar itu. Ibu yang dulu selalu menjadi pahlawanku, yang selalu melindungiku dari dunia luar, kini tak bisa lagi melindungiku dari rasa sakit yang datang dalam rumah itu. Ayah tiriku semakin keras, dan aku merasa semakin tak diinginkan. Suatu hari, aku tak bisa menahan perasaan ini lebih lama lagi. Aku memutuskan untuk pergi dari rumah, mencari tempat di mana aku bisa merasa aman, meskipun itu berarti aku harus jauh dari ibu. Aku tahu ibu pasti sangat mencintaiku, tapi kenyataan bahwa ia tidak bisa melawan keadaan ini membuatku merasa kehilangan. Aku merasa dia lebih memilih ayah tiriku daripada aku. Aku pergi ke rumah nenek di luar kota, berharap bisa menemukan sedikit kedamaian. Nenek selalu menjadi tempat pelarian yang nyaman bagiku. Di sana, aku merasa diterima, meskipun jauh dari ibu. Aku merasa ada bagian dari diriku yang hilang, dan seiring waktu, perasaan itu semakin mendalam. Beberapa minggu kemudian, ibu datang menemuiku di rumah nenek. Matanya tampak lelah, dan wajahnya penuh dengan kerutan kecemasan. Aku bisa merasakan betapa dia merindukanku, tetapi di saat yang sama, aku juga merasakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ibu datang untuk memohon aku kembali. Sayang, ibu sangat merindukanmu. Ayah tirimu pun demikian. Kami ingin kamu kembali ke rumah, kata ibu dengan suara yang begitu lembut, mencoba meyakinkanku. Namun, aku tak bisa begitu saja kembali. Ibu, aku tidak ingin kembali ke tempat di mana aku merasa tak diinginkan. Aku tidak bisa bertahan di sana, ibu, jawabku, dengan suara yang hampir tak terdengar. Air mataku mulai mengalir, menambah berat beban yang sudah terpendam di hati. Ibu terdiam sejenak, lalu mendekat dan memelukku erat. Aku tahu, sayang, aku tahu aku telah membuatmu terluka. Maafkan ibu yang tidak bisa melindungimu, katanya dengan suara yang pecah, penuh penyesalan. Tepat di saat itu, aku merasakan sebuah perasaan yang tak pernah aku rasakan sebelumnya. Ada rasa kasih sayang yang tulus dari ibu, namun aku juga merasakan ketidakberdayanya. Ibu terjebak dalam situasi yang sulit, antara suaminya dan anaknya. Aku tahu bahwa dia juga terluka, meskipun tidak pernah mengungkapkannya. Aku merasa bahwa ia telah memilih untuk bertahan dalam hubungan yang penuh ketegangan itu, meskipun itu mengorbankan kebahagiaanku. Aku ingin sekali bisa memaafkan ibu, bisa kembali ke rumah dan menjalani hidup bersama mereka. Namun aku merasa terperangkap dalam dilema yang sangat berat. Tidak ada lagi kebahagiaan seperti dulu. Tidak ada lagi kehangatan yang dulu selalu ada di rumah itu. Aku merasa ibu tiriku tak akan pernah bisa menggantikan sosok ibuku yang dulu. Namun, aku tahu bahwa ibu tetap ibu. Meski banyak kesalahan yang pernah dia lakukan, dan meski aku merasa sangat terluka, ada sebuah bagian dari diriku yang masih mencintainya. Bagian itu yang tak bisa menanggalkan semua kenangan indah tentangnya. Dan meskipun ibu tiriku tak bisa menggantikan ibuku yang sebenarnya, aku harus belajar untuk menerima kenyataan bahwa ibu juga manusia yang bisa salah. Aku pun memutuskan untuk kembali, dengan hati yang berat. Aku sadar bahwa meski ibu tiriku tidak sebaik ibuku yang dulu, dia tetap ibu yang harus dihargai. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa menghapus fakta bahwa dia adalah bagian dari hidup kami sekarang. Keputusan untuk kembali ke rumah bukan berarti semuanya akan baik-baik saja, tetapi itu adalah langkah menuju pemulihan,
untuk mencoba menerima dan belajar memaafkan. Kehidupan di rumah setelah aku kembali tak langsung menjadi lebih baik. Meskipun aku sudah memutuskan untuk kembali, perasaan sakit dan kecewa masih terus menghantuiku. Setiap kali aku melihat ibu dan ayah tiriku bersama, aku merasa seolah ada sesuatu yang hilang. Aku merasa terasingkan, seolah menjadi bagian dari rumah ini yang tidak pernah benar-benar diterima. Meski ibu berusaha menyapa dan berbicara denganku, aku tetap merasa ada jarak yang tak bisa dijembatani. Sepertinya, tak ada lagi tempat di hatinya untuk aku. Ayah tiriku semakin sering marah-marah, dan aku semakin tidak tahu bagaimana cara berinteraksi dengannya. Rasanya seperti aku berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah penuh kehati-hatian, takut mengganggu kedamaian yang mereka coba ciptakan di rumah itu. Kadang, aku berpikir, apakah ibu benar-benar bahagia dengan keputusan yang dia buat untuk menikah lagi? Atau, apakah dia hanya mencoba mempertahankan sesuatu yang tidak bisa dia pertahankan? Perasaan itu makin menggerogoti pikiranku, membuatku semakin terperangkap dalam ketidakpastian. Namun, pada suatu malam yang gelap, sesuatu yang tak terduga terjadi. Aku sedang duduk di kamar, mencoba melupakan segala keruwetan yang ada di pikiranku, saat ibu tiba-tiba datang dan duduk di sampingku. Dia tidak berkata apa-apa untuk beberapa saat, hanya diam, menatap ke depan dengan mata yang tampak kosong. Lalu, dia mulai berbicara dengan suara yang pelan, hampir seperti bisikan. "Maafkan ibu, sayang," katanya. Dan kata-kata itu membuat jantungku berhenti sejenak. "Aku tahu aku telah membuatmu terluka. Aku tahu aku tak bisa menjadi ibu yang kamu inginkan. Dan aku juga tak bisa menjadi istri yang baik untuk suamiku. Aku terjebak di antara keduanya. Dan aku merasa tak tahu lagi harus bagaimana." Aku terdiam. Kata-kata itu sangat menyentuh hatiku, namun sekaligus membuat perasaan kecewa yang sudah lama terkubur dalam-dalam kembali muncul ke permukaan. "Ibu, kenapa tidak pernah mengatakan itu sebelumnya?" tanyaku. Suara aku bergetar. "Kenapa ibu diam saja? Kenapa tidak melawan ayah tiriku? Kenapa ibu tidak membela aku?" Ibuku menundukkan kepalanya. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku takut, sayang. Aku takut jika aku melawan, aku akan kehilangan semuanya. Aku takut kalau aku memilihmu, aku akan kehilangan kebahagiaan yang aku dapatkan dengan ayah tirimu. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan." Aku bisa merasakan betapa beratnya perasaan ibu. Aku tahu dia bukanlah orang yang buruk, tetapi terkadang, keputusan-keputusan yang kita ambil dalam hidup ini bisa melukai orang lain, terutama orang yang kita cintai. Aku bisa melihat bahwa ibu telah berjuang dalam diam, mencoba menyeimbangkan antara keinginannya untuk bahagia dan rasa tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya bisa menatap ibu dengan perasaan yang campur aduk, antara marah, kecewa, dan juga kasihan. Aku ingin ibu menjadi ibu yang kuat seperti dulu, yang selalu bisa melindungiku, yang bisa melihat kebahagiaanku dan membela aku. Namun kenyataannya, ibu hanya manusia biasa yang juga bisa lelah dan rapuh. Aku tahu ibu telah berusaha sebaik mungkin, tapi aku merasa terluka. "Ibu," kataku, suara aku semakin lirih. Aku merasa seperti tidak memiliki siapa-siapa lagi. Ayah tiriku tidak pernah memperhatikan aku, dan ibu juga terlalu sibuk dengan urusanmu sendiri. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Ibu memelukku erat, dan dalam pelukannya, aku merasakan sebuah kehangatan yang hampir hilang. "Maafkan ibu, sayang. Aku janji akan berusaha lebih baik. Aku akan berusaha untuk menjadi ibu yang lebih baik untukmu. Aku tidak ingin kamu merasa kesepian atau terluka. Aku akan berusaha lebih memperhatikanmu," bisiknya. Suaranya penuh dengan penyesalan dan harapan. Malam itu, aku merasa sedikit lebih ringan. Tidak ada yang bisa menghapuskan luka yang sudah tergores begitu dalam, tetapi ada secercah harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, semuanya bisa diperbaiki. Aku tahu itu tidak akan mudah. Ibu dan ayah tiriku tidak sempurna, dan aku juga bukan anak yang sempurna. Namun, aku percaya bahwa dengan usaha dan waktu, kami bisa saling memahami dan mungkin, sedikit demi sedikit,
memulihkan apa yang telah rusak. Keesokan harinya, ibu mulai lebih banyak meluangkan waktu untukku. Dia berusaha untuk mendengarkan apa yang aku rasakan, meskipun terkadang aku merasa tidak mudah bagi ibu untuk bisa benar-benar mengerti. Tetapi aku bisa melihat bahwa dia berusaha, dan itu membuat aku merasa sedikit lebih dihargai. Ayah tiriku, meskipun masih seperti biasa, perlahan mulai lebih banyak berinteraksi denganku. Walaupun tidak banyak, kadang-kadang aku melihat kilasan perhatian di matanya. Aku tahu, hubungan kami tidak akan langsung membaik dalam semalam, tapi aku berharap ada perubahan kecil yang bisa membuat perasaan kami lebih dekat. Namun, perasaan yang selalu menggelayuti hatiku adalah kenyataan bahwa ibu tiriku tak akan pernah bisa menggantikan ibuku yang dulu. Dia tidak memiliki kasih sayang yang sama, tidak memiliki pengertian yang sama. Ibu tiriku mungkin berusaha sebaik mungkin, tetapi ada kekosongan yang tak bisa diisi. Dan meskipun aku belajar untuk menerima kenyataan itu, ada satu hal yang selalu aku ingat. Ibu yang dulu, ibu yang selalu ada untukku, tak akan pernah tergantikan. Seiring berjalannya waktu, aku mulai menerima kenyataan bahwa hidup ini tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ibu tiriku mungkin tak pernah bisa menggantikan ibu kandungku, namun dia adalah bagian dari hidupku sekarang. Kehidupan di rumah pun menjadi lebih tenang, meski ada kalanya ketegangan masih terasa. Ayah tiriku yang dulu sering marah, kini sedikit demi sedikit mulai lebih menjaga sikapnya. Aku mulai merasa lebih diterima, meskipun masih ada banyak ketidakpastian di antara kami. Namun, meski ada perubahan kecil, aku tetap merasa ada bagian dalam diriku yang hilang. Aku tahu bahwa ibu tiriku berusaha keras untuk menjadi ibu yang baik, tetapi kenyataannya tak bisa dipungkiri. Kasih sayang yang dia berikan tidak sama dengan kasih sayang ibuku yang dulu. Tidak ada yang bisa menggantikan kehangatan, kelembutan, dan pengertian yang dulu aku rasakan. Rindu kepada ibuku yang dulu semakin dalam, dan kadang-kadang aku merasa terperangkap dalam perasaan itu. Pada suatu hari yang cerah, aku memutuskan untuk mengunjungi makam ibu kandungku. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku merasa siap untuk menghadapinya. Aku berdiri di sana, di bawah pohon besar yang terletak di samping makamnya. Aku merasakan angin yang lembut menyentuh wajahku, dan dalam hati, aku berbicara pada ibu yang telah pergi. Ibu, aku merindukanmu. Aku merasa kesepian. Ibu, aku ingin bisa berbicara denganmu. Ingin merasakan pelukanmu yang dulu selalu membuatku merasa aman. Ibu, aku ingin kamu tahu bahwa aku mencoba untuk kuat, meskipun tak mudah. Aku mencoba untuk memahami semuanya, meski hatiku seringkali hancur. Air mata jatuh di pipiku, dan aku tidak bisa menahan rasa sesak di dadaku. Kepergian ibu meninggalkan luka yang tak bisa sembuh, dan walaupun aku mencoba untuk menerima hidupku dengan ibu tiriku, ada bagian dalam diriku yang selalu kosong. Di hadapan makam ibu, aku merasa seolah-olah aku sedang berbicara dengan sosok yang sudah tidak bisa lagi menjawab, tetapi aku merasa ada kedamaian yang datang, sedikit demi sedikit. Setelah beberapa saat, aku memutuskan untuk kembali ke rumah. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku berputar-putar. Aku tahu bahwa meskipun ibu kandungku telah tiada, dia tetap hidup dalam kenanganku. Kasih sayang yang dia berikan akan selalu ada di dalam hatiku, tak tergantikan oleh siapapun. Ibu tiriku mungkin tidak bisa menggantikan sosok ibu yang dulu, tetapi aku mulai menyadari bahwa ibu tiriku adalah ibu yang perlu dihargai. Sesampainya di rumah, ibu tiriku menyambutku dengan senyum hangat. Meskipun tidak banyak kata-kata, aku bisa merasakan perubahan dalam hubungan kami. Ada sesuatu yang lebih tulus di mata ibu tiriku, sebuah usaha untuk mendekatkan diri padaku. Aku tahu, meskipun ibu tiriku tidak bisa menggantikan ibu kandungku, dia berusaha menjadi ibu yang baik untukku. Pada malam itu, saat kami duduk bersama di meja makan, aku merasa ada kedamaian yang mulai hadir. Mungkin tidak ada kata-kata yang bisa mengubah semua yang telah terjadi, namun ada pengertian yang tumbuh antara kami. Ibu tiriku berusaha untuk memberikan yang terbaik, dan aku mulai belajar untuk menerima dia sebagai bagian dari hidupku, meskipun tidak mudah. Aku tahu, hubungan ini tidak akan pernah sempurna. Ada luka yang tak bisa sembuh,
Ada kenangan yang tak bisa dilupakan. Tetapi aku juga tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Aku harus belajar untuk memaafkan, menerima, dan mencoba menjalani hidup dengan cara yang lebih baik. Ibu kandungku akan selalu hidup dalam hatiku, tak tergantikan, dan aku akan terus membawa cinta dan kenangannya kemanapun aku pergi. Namun, ibu tiriku juga adalah bagian dari perjalanan hidupku yang harus dihargai. Dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, aku akhirnya bisa memandang ibu tiriku bukan sebagai pengganti, tetapi sebagai seorang wanita yang berusaha memberikan yang terbaik untuk kami. Meskipun perasaan itu tidak selalu mudah, aku mulai memahami bahwa hidup ini penuh dengan tantangan dan bahwa kadang-kadang kita harus belajar menerima kenyataan yang ada. Dan pada akhirnya, aku sadar bahwa meskipun ibu tiriku tidak sebaik ibuku yang dulu, dia tetap memiliki tempat di hatiku. Sebagai ibu, dia berjuang dengan caranya sendiri. Dan sebagai anak, aku belajar untuk lebih menghargai perjuangan itu, meskipun banyak hal yang tak sempurna. Ibu tiriku mungkin tidak pernah bisa menggantikan ibuku yang hilang, tetapi dia adalah ibu yang patut dihargai, dan aku akan berusaha untuk memberikan kesempatan untuk hubungan kami berkembang, meskipun itu bukan hal yang mudah. Setiap langkah yang kami ambil adalah proses penyembuhan. Aku tahu bahwa waktu tidak akan pernah mengembalikan semuanya seperti semula, tetapi aku juga tahu bahwa kehidupan harus terus berlanjut, dengan semua kenangan, kesalahan, dan usaha untuk menjadi lebih baik. Ibu tiriku tak sebaik ibuku, tetapi di tengah segala perbedaan dan luka, aku berharap suatu hari nanti, kami bisa menemukan kedamaian bersama.